Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari terkasih, Injil yang akan kita renungkan pada hari ini Selasa 5 Mei diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Dalam perikopa hari ini kita mendengarkan bagaimana semua orang pada zaman Yesus sangat mengharapkan kedatangan Mesias, dan mereka rupanya mempunyai kriteria sendiri untuk mengakui seseorang adalah Mesias. Mereka ingin Yesus mengikuti apa yang mereka gambarkan dan kriteriakan kalau dirinya adalah Mesias, dan Yesus, saudara-saudari, tidak mengikuti apa yang mereka inginkan. Saudara dan saudari terkasih, saya akan membagi renungan hari ini dalam 4 bagian. Bagian pertama, ayat 22 sampai 24. Orang-orang Yahudi mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Berapa lama lagi engkau akan membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Orang-orang Yahudi ingin Yesus segera mengakui dirinya sebagai Mesias, dan kemudian mereka akan menelitinya sesuai dengan kriteria yang telah mereka buat. Dengan kriteria yang mereka buat, orang-orang Yahudi bisa memutuskan apakah Yesus itu Mesias atau bukan. Orang-orang Yahudi ingin adanya bukti yang menunjukkan bahwa Yesus itu Mesias. Kalau Yesus menyatakan dirinya Mesias, jika tidak memenuhi kriteria dan adanya bukti, maka Yesus tidak boleh berbicara tentang Mesias dan bertindak seperti Mesias. Lalu pada bagian kedua ayat 25 sampai 26, tanggapan Yesus. Tanggapan Yesus selalu sama. Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan demi nama Bapa-Ku adalah kesaksianku, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu bukan termasuk domba-dombaku. Saudara dan saudari, orang-orang Yahudi tidak mau terbuka terhadap Allah dan kebenaran. Jadi bukan soal ada bukti atau tidak. Domba-domba Yesus mempunyai hati yang terbuka dengan mengakui Yesus dan mendengarkan Yesus. Lalu bagian ketiga ayat 27 sampai ayat 28. Domba-dombaku mendengar suaraku. Yesus mengulangi perumpamaan gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal Dia. Adanya keterbukaan hati antara Yesus dengan domba-dombanya, maka domba-dombanya tidak akan tersesat. Mereka akan aman dan damai sampai kehidupan kekal. Dan bagian keempat ayat 29 sampai 30. Saudara dan saudari, Bapa dan Yesus adalah satu. Siapa saja yang telah melihat Yesus telah melihat Bapa. Bapa ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam Bapa. Yesus adalah satu dengan Bapa dalam pikiran, kehendak, dan tindakan. Persatuan Yesus dengan Bapa bukanlah secara otomatis terjadi, melainkan buah dari ketaatan Yesus. Aku selalu melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa-Ku. Yesus taat sampai mati dan sampai mati di kayu salib. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, pertanyaan refleksi bagi kita semua, apakah kita taat pada Allah? Apakah kita hanya memikirkan diri dan keinginan diri kita sendiri, atau kesenangan diri kita sendiri daripada kehendak Allah? Semoga firman Allah ini menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.